Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eee, Om Him akhirnya bisa membuat video pembelajaran kembali. Anak-anak, untuk video kali ini, kita masih fokus pada dasar kompetensi kalian di program studi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu customer handling dalam teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Agenda kita pada pertemuan ini ada 11 agenda, yaitu yang pertama pendahuluan. Kita mengulas pentingnya customer handling. Yang kedua adalah komponen utama customer handling itu sendiri. Kemudian kenapa sih penting customer handling dalam telekomunikasi. Bagian yang keempat adalah simulasi penanganan pelanggan di situasi yang umum dan simulasi penanganan pelanggan di situasi kasus khusus. Jadi apa yang termasuk situasi umum dan apa yang termasuk dalam kasus khusus. Kemudian yang keenam adalah teknik komunikasi dalam customer handling. Yang ketujuh, tantangan dalam customer handling. Yang kedelapan, diskusi kelompok. Yang kesembilan adalah pengembangan keterampilan customer handling. Bagian yang ke-10 adalah dampak customer handling terhadap bisnis, dan yang ke-11 adalah studi kasus, contoh praktik terbaik. Dan yang ke-12 adalah kesimpulan kunci sukses dalam customer handling. Anak-anakku, nanti di akhir sesi kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan membuat simulasi. Jadi sudah ada soal simulasinya. Tiap kelompok punya soal simulasi yang berbeda. Om Him berharap kalian bisa mempelajari dari soal tersebut, kemudian bisa dicari literasinya. Jadi kalian bisa mungkin pernah mengalami secara langsung, atau mungkin pernah melihat, atau dalam kehidupan sehari-hari misalnya pernah mendengarkan cerita-cerita yang kebetulan kasusnya sama. Nah, pada simulasi nanti Om Him berharap kalian bisa mencoba mempraktekkan simulasinya dalam kelompok, kemudian direkam dalam sebuah video pendek, sehingga nanti kita bisa mempelajari bersama apa sih kekurangannya. Jadi sekali lagi, customer handling ini secara teoritis mungkin mudah, tapi prakteknya butuh banyak belajar, butuh banyak pengalaman. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi mengapa customer handling itu penting? Customer handling itu merujuk pada pendekatan yang diambil untuk berinteraksi dengan pelanggan, mencakup komunikasi, layanan, dan penanganan keluhan. Kemudian perannya dalam jaringan komputer. Dalam konteks jaringan komputer, customer handling memainkan peranan kritis dalam memastikan konektivitas dan dukungan teknis yang memadai bagi pengguna. Jadi seperti kita tahu, mungkin kalau di dunia teknik jaringan gitu ya, sekarang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak pada service provider, ya, atau ISP, internet service provider, di mana mereka menjual bandwidth gitu ya kepada pelanggannya, baik itu perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta. Dan pasti banyak permasalahan terjadi gitu ya.
baik masalah teknis maupun non teknis. Dan tujuan akhirnya mungkin dari TKJ cepat atau lambat mungkin di antara kalian akan menjadi pengusaha di bidang ini. Maka kita butuh banyak latihan untuk memahami sehingga suatu saat nanti kalian bisa praktik, atau nanti di tingkat 12 ketika kalian melaksanakan PKL, bisa jadi tempat PKL-nya di service provider, kalian mampu nanti menguasai customer handling ini. Kemudian dampak pada kepuasan pelanggan apa? Gitu. Pelayanan yang baik dalam customer handling ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mendorong loyalitas dan menciptakan hubungan jangka panjang. Jadi banyak sekali konsumen yang pindah berlangganan gitu ya, pindah langganan dari satu provider ke provider lain. Karena apa? Karena layanan customernya kurang baik. Jadi ketika ada permasalahan, terlambat ditanggapi atau bahkan mungkin mendapatkan tanggapan yang kurang memuaskan. Baik, kita lanjutkan. Komponen utama dari customer handling ini ada 4 minimal. Yang pertama adalah komunikasi efektif, yakni kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan pertanyaan serta kekhawatiran pelanggan secara aktif. Jadi kompetensinya itu ada bagaimana menyampaikan informasi dan bagaimana mendengarkan pertanyaan secara aktif. Jadi tidak hanya mendengarkan diam begitu saja, tapi bagaimana seorang customer service gitu ya, itu bisa menggali informasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa sih yang kemudian menjadi kekhawatiran dari pelanggan. Yang kedua adalah empati. Empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami pelanggan, menciptakan suasana kepercayaan dan keamanan. Yang ketiga, solusi cepat. Jadi memberikan solusi yang tepat dan cepat terhadap masalah yang dihadapi pelanggan untuk mengurangi ketidaknyamanan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pengelolaan konflik, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif tanpa merugikan hubungan dengan pelanggan. Jadi kenapa penting customer handling dalam berkomunikasi? Tadi saya sedikit singgung, banyak sekali konsumen yang kemudian berpindah-pindah dari sebuah perusahaan service provider ke perusahaan service provider yang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah persaingan industri. Jadi di industri telekomunikasi ini sangat kompetitif. Jadi customer handling yang unggul itu menjadi penentu utama dalam membedakan layanan. Kemudian retensi pelanggan. Jadi pelayanan yang baik dapat mengurangi churn rate, menjaga pelanggan untuk tetap setia dan meningkatkan nilai jangka panjang. Yang ketiga adalah reputasi perusahaan. Jadi customer handling yang sukses itu pasti berkontribusi pada reputasi positif perusahaan yang dapat berdampak pada akuisisi pelanggan baru. Jadi ketika seorang nasabah atau seorang konsumen itu mengalami kekecewaan, ya biasanya mereka tidak langsung pindah ya. Biasanya tidak langsung pindah, mereka berusaha menyampaikan kekecewaannya. Namun demikian juga mereka berusaha mencari tahu gitu kan, entah dengan tetangganya, entah dengan teman kerjanya, adakah perusahaan lain, provider lain yang jauh lebih baik pelayanan. Dan sekali lagi, tidak ada satu perusahaan pun yang betul-betul sempurna, tidak ada masalah. Tapi bagaimana cara perusahaan tersebut mengatasi sebuah masalah itu adalah secara tidak langsung
hal yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Baik, di situasi umum ya, jadi nanti akan diberikan simulasi. Jadi ada contoh skenario yang menciptakan situasi realistis yang mencakup berbagai masalah yang mungkin dihadapi pelanggan dalam penggunaan layanan. Kemudian metode penanganan, ada menerapkan teknik customer handling yang diajarkan sebelumnya untuk menangani skenario yang diberikan. Yang ketiga adalah analisis hasil. Jadi menilai efektivitas metode yang digunakan dan menentukan area yang perlu ditingkatkan dalam penanganan pelanggan. Di kasus khusus itu biasanya ada masalah teknis, ada penanganan keluhan dan pemulihan layanan. Jadi di masalah teknis ada bagaimana menghadapi pertanyaan atau keluhan teknis yang kompleks dari pelanggan seperti gangguan layanan atau kegagalan sistem. Kemudian di penanganan keluhan adalah bagaimana menggunakan teknik yang tepat untuk merespon keluhan dengan cepat dan dapat menenangkan dan membangkitkan rasa percaya diri. Kemudian pemulihan layanan yaitu strategi untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan seperti setelah masalah yang telah diselesaikan. Ya, jadi setelah masalah ini selesai, gitu, termasuk langkah-langkah perbaikan yang diterapkan, bagaimana kita memulihkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan yang kita miliki. Teknik customer handling, kenapa harus praktek, kenapa harus bersimulasi? Karena ada 3 hal yang harus digunakan, ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang customer service. Yang pertama adalah berbicara jelas. Ini penting untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas untuk menjelaskan isu kepada pelanggan. Jadi jangan sampai pelanggan kita tidak memahami bahasa yang disampaikan oleh customer service. Jadi kalau memang pelanggannya hanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah, maka customer service pun harus bisa menggunakan komunikasi dengan bahasa daerah yang baik. Atau misalnya ternyata perusahaan ini sudah berkembang pesat, ada customer menggunakan bahasa asing, jadi mau tidak mau customer service-nya pun harus pandai berbahasa asing. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Ini menunjukkan perhatian penuh terhadap pelanggan tentang memberikan respon yang relevan dan menunjukkan pemahaman dari masalah. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa tubuh yang baik. Jadi bahasa tubuh ini harus diperlihatkan, ya kan, pada saat memang kita melayani konsumen secara langsung. Ya. Ini akan berbeda dengan pelayanan konsumen secara by phone, gitu ya, menggunakan telekomunikasi. Mungkin hanya 2 hal yang perlu kita tekankan, tapi ketika langsung face to face, ya maka penggunaan bahasa tubuh yang baik ini penting. Kenapa? Karena bahasa tubuh yang positif dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal. Dan ini harus dilatih, ya. Baik, anak-anak, nanti kita akan diskusi kelompok bagaimana pengalaman customer handling. Jadi di sini ada sesi berbagi pengalaman. Jadi kita kami akan memfasilitasi kalian untuk menceritakan pengalaman nyata dalam penanganan pelanggan, baik yang positif maupun negatif. Kemudian strategi yang berhasil, kita akan mendiskusikan strategi dan pendekatan yang telah terbukti berhasil dalam situasi tertentu dalam customer handling. Dan kita juga akan mendiskusikan kesalahan umum, yaitu membahas kesalahan yang sering terjadi dalam customer handling untuk menghindari pengulangan di masa depan. Kemudian ini adalah pengembangan keterampilan customer handling. Jadi yang namanya CS
itu bukan orang yang sempurna, juga bukan robot gitu ya. Jadi eh, perusahaan harus senantiasa memberikan pelatihan secara berkala maupun pembelajaran berkelanjutan. Ya. Kenapa? Dengan pelatihan ini akan ada peningkatan keterampilan customer handling di seluruh organisasi perusahaan. Kemudian juga dengan adanya pembelajaran berkelanjutan, ini akan mendorong budaya pembelajaran di mana pegawai dapat terus-menerus meningkatkan keterampilan mereka melalui sumber daya yang tersedia. Yang terakhir yang paling penting adalah feedback dari pelanggan. Jadi bagaimana kemudian perusahaan bisa menggunakan umpan balik dari pelanggan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan menerapkan standar layanan yang lebih tinggi. Umpan balik ini tidak selamanya negatif, tapi juga tidak semuanya positif. Jadi feedback apapun, umpan balik seperti apapun, ya harus dievaluasi, gitu. Harus terorganisir dan dievaluasi dengan baik. Apa sih dampak customer handling terhadap bisnis? Ada 3 dampak. Yang pertama adalah hubungan pelanggan. Jadi customer handling yang baik dapat menciptakan hubungan yang langgeng, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kemudian daya saing. Perusahaan dengan reputasi customer handling yang baik mampu bersaing lebih efektif di pasar yang semakin padat. Yang terakhir tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan. Artinya kepuasan pelanggan yang tinggi biasanya berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan dan pertumbuhan bisnis. Studi kasus dari contoh praktik terbaik. Di perusahaan yang sukses, kita bisa mempelajari perusahaan-perusahaan terkemuka yang dikenal luas karena praktik customer handling yang sangat baik. Jadi nanti kalian bisa cek atau menceritakan pengalaman terkait dengan customer handling yang baik, ya, yang pernah kalian rasakan. Kemudian kita juga akan belajar teknik yang digunakan oleh mereka, yaitu menganalisis teknik yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Yang terakhir adalah hasil yang dicapai. Jadi evaluasi hasil yang dicapai melalui teknik customer handling yang diimplementasikan baik dari segi kepuasan maupun keuntungan. Kesimpulannya adalah kita harus mengulang semua poin penting yang telah dibahas sebelumnya dan menekankan pentingnya setiap elemen dalam customer handling. Jadi jangan sampai poin-poin kunci ini kemudian diabaikan. Kemudian kita juga harus memberikan tips praktis kepada bagi peserta atau bagi karyawan gitu ya, untuk diterapkan dalam customer handling sehari-hari. Kemudian sebagai seorang pemilik perusahaan, kita juga harus mengajak semua karyawan kita untuk menerapkan pelajaran yang telah mereka pelajari dan meningkatkan customer handling yang di lingkungan mereka masing-masing. Baik anak-anak, ini adalah materi pembelajaran kita. Nanti kita akan bagi kalian, Om Him akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Kemudian di sini ada beberapa latihan. Jadi masing-masing kelompok akan diberikan 2 latihan. Yaitu yang pertama adalah latihan mengenai customer handling di pelayanan umum dan customer handling pada kasus khusus, ya. Jadi jangan khawatir, nanti Om Him sudah siapkan contoh situasinya. Tiap kelompok punya contoh situasi yang berbeda dan ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Jadi kalian tinggal pelajari, namun kalian juga boleh kembangkan. Jadi jangan
tidak harus selalu sama dengan apa yang diberikan oleh Om Him ya, langkah-langkahnya. Silakan dikembangkan sesuai dengan analisis hasil diskusi dari kelompok kalian. Saya akan perlihatkan contohnya. Oke, mari berlatih. Ini ada simulasi untuk kelompok 1 ya, tentang pelanggan yang mengeluh tentang produknya yang rusak. Situasinya adalah seorang pelanggan datang ke toko dengan produk yang baru saja dibeli tapi sudah rusak. Nah, mereka terlihat sangat marah dan menginginkan pengembalian dana. Ini sering sekali terjadi. Simulasi yang kedua adalah tentang pelanggan bertanya tentang produk yang tidak tersedia. Nah, ini juga sama, banyak sekali terjadi. Oke, ada simulasi yang ketiga. Untuk kelompok yang ketiga adalah pelanggan mengeluh tentang layanan yang buruk. Ya, biasanya sudah dilayani tapi kurang puas, kemudian ingin ketemu dengan manajernya atau dengan ownernya. Simulasi yang keempat, pelanggan bingung dengan prosedur pembayaran. Dan ini mulai banyak terjadi ya. Kenapa mulai banyak terjadi? Karena sekarang pembayaran tidak hanya dilakukan dengan cash, tapi juga sudah menggunakan pembayaran menggunakan e-wallet. Kemudian untuk kelompok 5 nanti ada pelanggan menanyakan informasi tentang garansi produk. Umum sekali terjadi. Dan yang keenam, pelanggan meminta penjelasan tentang produk baru. Baik, itu pelayanan umum dan ini kasus khususnya. Sama, ada 6 kasus khusus. Nah, nanti situasi tersebut bisa kalian download ya. Jadi paparan ini akan Om Him bagikan dalam bentuk PDF, akan dibagikan di deskripsi video ini, jadi kalian bisa download, kemudian bisa pelajari materinya, bagaimana langkah-langkah penanganannya, kemudian dari langkah-langkah yang sudah Om Him buat ini, manakah yang perlu dikembangkan gitu. Jadi kalau di sini hanya 5 langkah saja, kalian bisa jadikan 7 atau 8 langkah. Oke, baik, ini kriteria penilaiannya. Nah, jadi ada konten diskusi, kemudian penjelasan dan artikulasi, ada kreativitas penyajian karena nanti disajikan dalam bentuk video ya, kemudian videonya kalian unggah di akun sosial media kalian. Jadi Om Him akan menerima tautan dari video yang sudah kalian upload. Kemudian interaksi dan keterlibatan, kemudian ada teknis produksi dan ada kepatuhan terhadap aturan. Nah, anak-anak kenapa simulasinya kita buatkan dalam bentuk video, tapi juga tidak hanya untuk kita evaluasi sendiri, tapi juga kemudian diupload di sosial media yang harapannya nanti kalian akan mendapatkan penilaian yang lebih objektif dari orang yang melihat video kalian. Mereka akan memberikan feedback umpan balik yang lebih objektif. Apapun umpan balik itu, entah itu positif, entah itu negatif, itu pasti akan berdampak sangat baik untuk pertumbuhan mental kalian. Ya, jadi apapun umpan baliknya, tanggapi dengan positif karena akan menjadikan perbaikan ya, bagi kalian dari masa yang akan datang. Penilaiannya bagaimana? Ini kriteria penilaiannya, skor maksimalnya juga sudah ada, jadi total skornya 100. Baik, anak-anakku, terima kasih. Itu penjelasan materi kita pada pekan ini. Pesan Om Him adalah belajarlah setiap hari karena masa depan yang cerah menanti. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.